Ahad pagi 2 pekan sekali berselang-seling, dan minggu berikutnya adalah tiap Jumat sore, yaitu bersama dengan Nakes Surabaya Mengaji. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab hadis Lubabul Hadis karya Al-Imam As-Suyuti dengan bab yang kelima, yaitu keutamaan iman. Sebelum kita mulai, kita buka dengan membaca suratul Fatihah, Ummul Quran, sehingga semoga dengan membaca Ummul Quran tersebut dapat menambah keberkahan kajian kita pagi hari ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kami serahkan kepada Al-Ustaz Dr. Zainul Zuhdi, LC MHI, untuk memberikan kajian. Waktu dan pertemuan Zoom kami sampaikan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah, setelah puji kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di dalam majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis zikir, majelis untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, untuk memuliakan Rasulullah Muhammad SAW dengan mengkaji hadis-hadis dari beliau. Mudah-mudahan kita semuanya diberi ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Karena waktu ya, kita langsung saja kita mulai Al-Babul Khamis. Al-Babu bab Al-Khamisu yang kelima, fi fadilatil imani, yaitu tentang keutamaan iman. Qala Nabi, qala bersabda an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi. Al-imanu, iman itu adalah ma'rifatun bil qalbi, dikenal dengan hati. Jadi iman itu bisa dikenal dengan hati. Wa qaulun bil lisan, dan diucapkan dengan lisan. Wa amalun bil arkani, dan dikerjakan dengan perbuatan atau anggota badan. Jadi ini yang dinamakan dengan al-iman. Jadi iman itu Rasulullah dawuh, al-iman itu adalah ma'rifatun bil qalbi, ma'rifat di dalam hati. Jadi tempatnya ma'rifat itu ada dalam hati. Ma'rifat itu apa sih? Ma'rifat itu mengenal. Ma'rifatullah berarti mengenal Allah. Ma'rifatul ahkam berarti mengenal hukum-hukum. Ya, ada juga yang mengungkapkan ma'rifatul wali berarti mengenal wali. Ma'rifat itu mengenal, artinya mengetahui. Jadi iman al-iman, iman adalah ma'rifatun, yaitu mengetahui bil qalbi, dengan hati, mengetahui tentang Allah itu Maha Kuasa, mengetahui bahwa Allah itu Tuhan, mengetahui bahwa malaikat-malaikat adalah utusan-utusannya Tuhan. Ya, kemudian mengetahui bahwa nabi itu adalah utusan-utusannya Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamnya Allah, firman-Nya Allah, dan lain sebagainya. Ini namanya adalah ma'rifatun bil qalbi. Jadi iman itu adalah pengetahuan atau mengenal atau dikenal dengan hati. Jadi kalau orang itu beriman itu berarti tempatnya di dalam hati. Wa mahallu fil qalbi, tempatnya itu dalam hati. Tetapi juga iman itu juga diekspresikan dalam bentuk lisan, yaitu qaulun wa qaulun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. Makanya syahadat itu tidak bisa hanya di batin saja. Syahadat harus diucapkan, asyhadu alla ilaha illallah. Salat juga demikian, tidak bisa hanya di batin saja, ya, tidak hanya fil qalbi saja. Karena iman itu bukan hanya di dalam hati, tidak sempurna kalau di dalam hati. Jadi iman itu adalah sesuatu yang dikenal, diketahui dalam hati, kemudian juga diucapkan dengan lisan. Misalnya dengan Allahu Akbar, dengan takbiratul ihram, dengan sujud, rukuk, dan lain sebagainya. Ya, dengan bacaan-bacaan surat Al-Fatihah, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang kalau tidak membaca surat Al-Fatihah.
Jadi iman itu ada 3 bentuk ini. Bentuk di dalam hati kita ya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal bahwa diri kita ini adalah hambanya, diri kita ini adalah ciptaannya. Mengenal bahwa malaikat-malaikat itu ada, para rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenal, ya hati kita adalah mengenal. Kemudian apa? Kemudian diekspresikan dengan lisan. Jadi iman tidak hanya cukup di batin saja, tetapi juga harus dijalankan dengan lisan. Ya, misalnya seperti sholat ya diucapkan dengan lisan, misalnya mengatakan Allahu Akbar atau membaca surat Al-Fatihah dan lain sebagainya. Wa amalun bil arkan, dan juga iman itu diserupakan dikerjakan dengan perbuatan anggota badan. Misalnya sholat ya diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Puasa juga seperti itu. Ya dengan anggota badan, dengan cara apa? Tidak makan dan tidak minum. Ya tidak makan dan tidak minum. Kemudian juga menjaga lisan dan lain sebagainya. Jadi Rasulullah dawuh al-imanu ma'rifatul bil qalbi. Iman adalah pengenalan di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan dikerjakan dengan perbuatan. Makanya sholat tidak cukup hanya di batin saja ya. Seperti orang-orang kejawen itu kalau sholat di batin itu nggak boleh, kurang sempurna. Sebab apa? Sebab yang namanya iman itu ada di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi iman itu ya seperti itu. Itu Rasulullah Muhammad SAW dawanya seperti itu. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi, mengetahui dengan hati. Wa qaulun bil lisan, tetapi juga seperti itu, tidak hanya cukup di lisan saja tapi hatinya tidak mengenal. Syahadat tapi hanya di mulut saja, atau misalnya dengan pergerakan saja tetapi hatinya belum sampai mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kurang sempurna. Makanya tugasnya manusia adalah menyempurnakan baik itu dari sisi akidahnya, dari sisi amal perbuatannya ataupun dari sisi ucapan-ucapannya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Imam Tabrani. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, tetapi para ulama setelah ditakhrij itu menilai bahwa sanadnya dhaif, sanadnya itu lemah. Tetapi tidak masalah ya dalam hal fadhailul amal itu, sekali lagi hadis dhaif bisa digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan hadis sahih, sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan lain sebagainya. Jadi ini bisa digunakan sebagai pegangan ya, bahwa al-iman ma'rifatun bil qalbi. Iman adalah ma'rifat di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan dikerjakan dengan amal perbuatan. Dan ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Biasanya para ulama juga menjelaskan seperti itu. Apa sih iman itu? Iman adalah keyakinan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Biasanya para ulama kalau ditanya seperti itu. Jadi iman adalah sesuatu yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi hampir sama dengan hadis yang pertama ini. Kemudian hadis yang kedua, qala sallallahu alaihi wasallam wa qala, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu uryanun. Iman itu adalah telanjang, ibaratnya adalah sesuatu yang masih telanjang. Ya, yang masih telanjang, yang istilahnya tidak masih telanjang, ibaratnya seperti itu. Iman itu masih telanjang. Walibasu at-taqwa, sementara pakaiannya adalah takwa. Pakaian iman itu adalah takwa. Makanya orang kalau percaya kepada Allah saja, yakin bahwa Allah itu ada, tetapi tidak bertakwa. Takwa itu artinya apa? Menjalankan perintahnya Gusti Allah. Sholat dijalankan, puasa dijalankan, haji dijalankan, dan perintah-perintah Allah yang lain juga dijalankan. Kemudian yang dilarang juga ditinggalkan. Apa yang dilarang ditinggalkan, itu namanya takwa. Dan itu adalah pakaiannya iman. Makanya kalau orang hanya beriman saja tidak bertakwa kepada Allah, maka ibaratnya orang itu tidak menggunakan pakaian, dia hanya bertelanjang. Ibaratnya seperti itu. Jadi auratnya masih kelihatan. Makanya agar orang itu menjadi sempurna, maka keimanannya harus ditunjang dengan ketakwaan. Walibasuhu at-taqwa. Pakaiannya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takwa kepada Allah. Baik itu di dalam kesunyian ataupun di dalam keramaian. Baik itu di hadapan manusia atau tidak di hadapan manusia. Pokoknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yaitu lebih mudahnya memahami takwa adalah imtitsalu awamirihi wa ijtinabu nawahihi. Jadi menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zinatu al-haya,
Dan perhiasannya iman adalah rasa malu. Jadi kalau orang tidak punya malu ya berarti tidak beriman. Ada al-haya'u minal iman. Ada juga hati mengatakan al-haya'u minal iman. Rasa malu itu sebagian daripada iman. Makanya di sini disebutkan wazinatuhu, dan perhiasannya iman adalah al-haya'u, punya rasa malu. Jadi kalau orang beriman itu biasanya punya rasa malu, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita berkata kotor itu kita malu kepada Allah, kita didengar oleh Allah, kita dilihat oleh Allah, sehingga malu kita untuk bermaksiat kepada Allah. Sebagaimana Nabi, kalau melihat ada wanita yang tidak menggunakan jilbab, itu Nabi berpaling, malu Nabi itu. Rasulullah kalau melihat maksiat itu Rasulullah langsung menundukkan pandangannya, menundukkan kepalanya. Kenapa? Karena malu. Ya, makanya kita berusaha untuk menanamkan rasa malu ini. Misalnya di jalan ya, ada orang naik sepeda motor kok, auratnya kelihatan, diusahakan kita punya rasa malu, jangan melihat, ya, tundukkan pandangan. Jadi wakul lil mu'minina ayyaghuddu min absarihim, katakan kepada orang-orang mukmin hendaklah menundukkan pandangan, punya rasa malu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala utamanya. Rasa malu kepada siapa? Kepada Rasulullah. Kita kalau nggak bersolawat kepada Nabi, kita malu kita malu. Rasulullah betapa perjuangannya Islam untuk kita sangat besar sekali, perjuangannya, pengorbanannya sangat besar sekali. Kalau tidak dibalas dengan bersolawat kepada Nabi, kita tidak suka dengan bersolawat Nabi, rasanya malu. Ya, diri ini di hadapan Rasul. Nanti di akhirat nanti kita akan dipertemukan oleh Rasulullah. Betapa malunya diri kita nanti kalau solawat kita sedikit. Makanya kita tanamkan rasa malu itu. Ya, utamanya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, malu untuk berbuat maksiat, malu untuk berbuat durhaka, malu untuk tidak mengerjakan apa-apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perhiasannya. Makanya orang itu semakin iman, semakin rasa malunya tinggi. Semakin tidak iman, semakin tidak punya rasa malu. Bahkan tidak hanya di hadapan Allah, di hadapan manusia juga tidak punya rasa malu. Mesum di hadapan umum, itu berarti tidak punya iman. Ya, kadang-kadang ada orang itu yang rasa malunya tinggi di hadapan manusia, tetapi tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan manusia dia soleh, tetapi di hadapan Allah dia tidak soleh. Di hadapan manusia dia soleh, tapi ketika di kamar sendiri dia tidak soleh. Dia melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Malunya masih sebatas malu di hadapan manusia, belum malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang mukmin yang imannya kuat, rasa malu kepada Allah lebih besar daripada rasa malu kepada manusia. Malu sekali kepada Allah. Ketika ada orang meminta, malu kepada Allah untuk tidak memberi ketika kita punya. Malu. Sehingga dia berusaha untuk memberi. Meskipun dirinya itu merasa kekurangan. Meskipun dirinya itu merasa keterhimpitan. Tetapi kalau ada orang yang meminta, dia malu untuk tidak memberi. Malu dia. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Izin. Ya, izin. Nek wong njaluk gak dikai izin. Ini juga bagian dari iman. Jadi semakin tinggi iman seseorang, rasa malunya akan semakin tinggi pula. Rasa takwanya akan semakin tinggi pula. Semakin rendah iman seseorang, takwanya semakin rendah, malunya semakin rendah. Ini bisa dijadikan sebagai tolak ukur. Iman seseorang jika tinggi, takwanya juga akan tinggi. Bukan hanya ibadah fardu saja yang dijalankan, sunnah-sunnah juga dijalankan. Ya, sunnah-sunnah juga dijalankan. Bukan hanya yang haram-haram yang ditinggalkan, bahkan yang syubhat-syubhat juga ditinggalkan. Jadi semakin tinggi iman seseorang, takwanya juga semakin tinggi. Semakin rendah iman seseorang, takwanya juga semakin rendah. Begitu juga dengan rasa malu. Semakin tinggi iman seseorang, rasa malunya semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Izin karo Gusti Allah, izin karo Rasulullah. Sebab apa? Sebab Allah selalu melihat kita dimanapun kita berada. Kita selalu dilihat oleh Allah. Kita selalu dengar oleh Allah. Sehingga ketika kita ngomong, kita malu kalau ngomong sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malu kalau menggunjing orang, malu kalau berkata kotor, sebab apa yang kita ucapkan itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lihat itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita perbuat itu semuanya disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh para malaikat, dicatat oleh malaikat. Apa enggak malu kita? Ya, didelok malaikat ya. Apa enggak malu kita kalau kita melakukan kemaksiatan, kalau kita melakukan kedurhakaan dan lain sebagainya. Makanya semakin tinggi iman seseorang, semakin dia ma'rifat, semakin malu. Semakin malu. Mudah-mudahan kita semuanya ditingkatkan iman kita sehingga rasa malu kita juga ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini perhiasannya, wazinatu al-haya, perhiasannya iman itu adalah al-haya, malu. Wisin ya. Rasulullah tuh wisin. Enek wong jaluk ku nek gak kayak Rasulullah wisin. Sehingga memberi itu Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi rasa malunya Rasul tinggi sekali, rasa malunya itu. Sehingga apa kadang-kadang itu dikasih orang tuh meskipun kecut sekali rasanya itu, tetap Rasulullah menahan untuk tidak mengekspresikan rasa kecut. Malu ya, malu. Mesti kei mosok kate mengecewakan. Akhirnya apa? Meskipun kecut-kecut dimakan sama Rasulullah, dan tidak menunjukkan ekspresi bahwa Rasul itu kecutan. Ini juga termasuk rasa malu Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tinggi sekali rasa malunya Nabi itu, sangat tinggi sekali. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mencontoh Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Punya rasa malu yang tinggi. Karena apa? Karena imannya sangat tinggi Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Wa zamratuhu, dan buah dari iman tersebut adalah al-ilmu, ilmu. Jadi semakin iman itu semakin akan diberi ilmu oleh Allah. Ilmu tentang keagungannya, ilmu tentang kebesarannya, ilmu tentang kesuciannya, ilmu tentang kebijaksanaannya, dan ilmu-ilmu yang lain. Dan ilmu itu akan dituangkan oleh Allah di dalam hati orang-orang yang beriman. Sehingga dia menjadi nur, menjadi cahaya. Yang yufarriqu bainal haqqi wal batili. Yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang nafsu, mana yang bukan nafsu. Buahnya apa? Al-ilmu ini. Dari iman. Semakin tinggi iman seseorang, ilmunya juga akan semakin bagus. Semakin rendah iman seseorang, ilmunya juga semakin rendah. Jadi thamratu, buah dari iman tersebut adalah al-ilmu, ilmu. Makanya kita tingkatkan ilmu kita, kita tingkatkan iman kita ya. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, mengimani Al-Quran, mengimani hadis dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan seperti itu ya, pakaian kita, pakaian takwa kita semakin diperbagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasa malu kita yang semakin tinggi. Kemudian kita juga dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab buahnya iman itu adalah al-ilmu. Wa thamratu, dan buah iman adalah al-ilmu, ilmu. Buahnya iman adalah ilmu. Mengetahui, artinya ilmu itu mengetahui. Cuman kadar keilmuan itu beda-beda, Mas Agung. Jadi kalau kita belajar tentang di fikih, di usul fikih itu ada kadar ilmu itu ada. Yang tertinggi itu namanya al-yakin. Di bawahnya al-yakin namanya adzon, di bawahnya adzon namanya asyak, di bawahnya asyak namanya al-wahmu, di bawahnya al-wahmu namanya al-jahlu, di bawahnya al-jahlu namanya al-jahlul murakkab. Ini yang paling parah. Jahil murakkab, gobloknya tumpuk-tumpuk, ibaratnya seperti itu. Jadi ada tingkatan ilmu. Yang pertama itu yakin. Yakin itu tidak ada kemungkinan salah, itu namanya yakin. 100% benar, itu namanya yakin. Di bawahnya yakin namanya adzon. Kalau adzon itu ada kemungkinan salah, tapi kemungkinan benarnya lebih besar. Itu ada tingkatan-tingkatan ilmu ya, ada tingkatan-tingkatan pengetahuan. Ada yang 100% pasti benar, ada yang kemungkinan besar benar, ada yang 50-50, ada yang kemungkinan besar salah, ada yang pasti salah, yaitu al-jahl, dan yang parah adalah al-jahl al-murakkab. Salahnya itu tumpuk-tumpuk. Orang yang salah dikasih tahu tapi dia ngeyel. Nah, itu namanya jahal murakkab. Dikasih tahu tapi ngeyel. Dia nggak mau mengikuti kebenaran, malah justru dia ngeyel, mempertahankan kesalahannya, mempertahankan kegoblokannya. Itu namanya al-jahlul murakkab. Bodoh yang tumpuk-tumpuk kalau dalam ilmu ushul fikih seperti itu. Oke, ini adalah hadis yang kedua ya. Jadi al-imanu auryan. Iman adalah telanjang, sementara pakaiannya adalah takwa. Kemudian perhiasannya adalah rasa malu, dan buahnya adalah ilmu. Jika orang tidak bertakwa, tidak punya rasa malu, tidak punya ilmu, meskipun imannya itu ibaratnya adalah iman yang tidak memiliki bungkus, ibaratnya seperti itu. Mudah untuk dimakan ulat, mudah untuk kering, mudah untuk dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah ilustrasi. Hadis yang ketiga, qala sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la imana, tidak beriman, liman, bagi orang yang la amanata lahu, tidak memiliki sifat amanah, tidak bisa dipercaya. Dan ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Ibnu Hibban dari Anas bin Malik, dan sanadnya hasan. Jadi la imana, tidaklah beriman, liman, bagi orang yang la amanata lahu, tidak punya amanat, tidak memiliki sifat amanat. Amanat itu bisa dipercaya, amanat. Jadi kalau kita dikasih
misalnya dititipi orang barang, maka kita jaga amanat itu. Tidak kita jual, tidak kita rusak, dan lain sebagainya. Jika kita dipercaya sebagai pejabat, amanat menjaga jabatannya, tidak dipakai untuk korupsi, tidak dipakai untuk mengenakkan dirinya sendiri, tidak dipakai untuk kolusi, tidak dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang merugikan banyak orang. Amanat itu menjaga kepercayaan. Dipercaya menduduki jabatan, misalnya dipakai jabatan itu untuk kebaikan. Ya, amanat dia tidak digunakan untuk korupsi. Kalau orang korupsi berarti khianat, mengkhianati jabatannya. Dikasih jabatan tapi tidak diurusi tanggung jawabnya dia, ditinggalkan tanggung jawabnya, berarti tidak amanat, dia khianat. Ya, sudah dipilih misalnya menjadi direktur rumah sakit misalnya ya, tetapi dia tidak tidak mau ngurusi rumah sakitnya, ditinggal pergi terus, itu namanya khianat, tidak amanat. Yang namanya amanat adalah ketika dia dipasrai sebuah tugas, dia menjalankan dengan sebaik-baiknya. Itu namanya baru amanat. Makanya ciri orang yang beriman adalah amanat. Makanya disebutkan Rasulullah, la imanah, tidaklah beriman seseorang itu. Maksudnya apa? Tidak sempurna iman seseorang itu. Liman bagi orang yang la amanatalahu, tidak amanat, tidak memiliki rasa amanat. Dikasih amanat tetapi tidak dijalankan. Ya, jadi mengkhianati amanat. Itu lebih besarnya seperti itu. Nanti secara spesifiknya lagi, ya kita semuanya dikasih amanat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak adalah amanat, istri adalah amanat, ilmu adalah amanat, bahkan anggota tubuh kita adalah amanat. Mata kita adalah amanat dari Allah. Ya, apakah kita khianati amanat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan ya, Allah itu mengetahui mata-mata yang berkhianat. Apa itu? Mata yang dipakai untuk melihat pornografi, itu mata yang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Telinga yang dipakai untuk mendengar gunjingan, ghibah, namimah, adu domba dan sebagainya adalah telinga yang berkhianat kepada Allah. Mulut yang dipakai untuk menggunjing, mencela, mencaci maki orang adalah mulut yang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nanti kalau disebutkan banyak sekali ya. Makanya kita belajar untuk menjaga amanat ya. Amanat baik itu dari Allah ataupun amanat yang diberikan kepada manusia kepada kita jaga amanat itu dengan sebaik-baiknya, kita jalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Jadi la imana, tidaklah beriman iman bagi orang yang la amanatalahu, tidak memiliki sifat amanah, tidak bisa dipercaya. Dan ini sanadnya sanad hasan. Sanad hadisnya adalah hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dari Anas bin Malik. Hadis yang keempat, waqala, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, la yu'minu, tidaklah beriman ahadukum, salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba, sehingga dia itu mencintai li akhihi, untuk saudaranya. Kadang di sini banyak orang yang salah memahami. Kadang-kadang hatta yuhibba li akhihi itu diartikan sampai dia mencintai saudaranya. Bukan mencintai saudaranya, untuk saudaranya, mencintai untuk saudaranya. Ma, apa yang yuhibbu, dia mencintai li nafsi, untuk dirinya. Misalnya aku senang apa? Saya itu suka sekali misalnya untuk diberi bimbingan oleh Allah. Misalnya seperti itu. Maka saya harus suka ketika ada orang lain dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seperti itu. Jadi seseorang itu la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya. Jika dirinya misalnya senang misalnya sukses misalnya, maka dia juga seharusnya senang orang lain sukses. Jika dirinya itu misalnya senang melakukan sesuatu, maka hendaklah dia juga senang hal itu juga terjadi kepada orang lain. Jangan sampai memiliki sifat hasud, memiliki sifat iri, memiliki sifat dengki dan sebagainya. Makanya iri, dengki itu tandanya orang yang tidak beriman kepada Allah. Tandanya orang beriman kepada Allah, dia suka ketika ada orang lain suka. Dia benci ketika ada orang lain benci dan sebagainya. Jadi sampai ia menyukai untuk saudaranya itu sebagaimana dia mencintai untuk dirinya. Misalnya kita ingin selamat, kita senang kalau diri kita selamat, dan juga orang itu tidak sempurna imannya sampai dia itu juga senang orang lain bisa selamat. Ya, jangan sampai yang sudah kita ngajukan ya dulu, jangan sampai kita menari di atas penderitaan orang lain. Itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah adalah mencintai untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya. Ya,
Jadi senang, semua podo-podo senang, melok senang dan lain sebagainya. Ini. Jadi tidaklah beriman salah seorang dari kalian sehingga ia mencintai untuk saudaranya seperti halnya ia mencintai untuk dirinya sendiri. Dan hadis ini adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik dan hadisnya adalah hadis sahih, sanadnya sanad sahih. Hadis yang kelima. Waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu fi sadril mukmin. Iman itu ada di dalam dada orang mukmin. Maksudnya di dalam hatinya orang mukmin. Jadi tempatnya iman itu di dalam hati. Yang tadi sudah diucapkan, yang tadi sudah dijelaskan di awal ngaji kita ya, hadis yang pertama tadi. Wala yatimul imanu, wala yatimu dan tidak akan sempurna, tidak bisa sempurna al-imanu iman illa kecuali bitamamil faraidi, dengan menyempurnakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Apa yang diwajibkan oleh Allah itu misalnya ya sholat 5 waktu. Apa yang diwajibkan oleh Allah itu misalnya puasa Ramadan. Apa yang diwajibkan oleh Allah itu misalnya haji. Apa yang diwajibkan oleh Allah misalnya birrul walidain. Apa yang diwajibkan oleh Allah misalnya ikramud duyuf. Apa yang diwajibkan oleh Allah misalnya banyak sekali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali memberi nafkah kepada istri itu juga wajib. Mengajar itu juga wajib. Bagi orang yang berilmu wajib mengajar. Tolabul ilmi saja wajib, apalagi mengajar. Mencari ilmu saja wajib, apalagi mengajar. Ini ya. Jadi wala yatimul iman dan tidaklah sempurna iman itu illa kecuali bitamamil faraidi, dengan menyempurnakan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasunani dan juga menyempurnakan hal-hal yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yafsudu dan tidaklah rusak al imanu iman itu illa kecuali biju haudil faraidi, dengan mengingkari hal-hal yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari kewajiban sholat, mengingkari kewajiban thalabul ilmi, mengingkari kewajiban untuk berbuat baik kepada orang tua, mengingkari kewajiban untuk yang lain-lain. Dan ini imannya akan menjadi rusak. Jadi tidaklah iman seseorang itu rusak illa bijuhudil faraidi, kecuali dengan mengingkari sesuatu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan diingkari apa yang difardukan oleh Allah. Jangan diingkari. Wasunani dan yang disunahkan oleh Allah juga jangan diingkari. Harus diimani meskipun kita misalnya belum bisa menjalankan, harus diimani apa yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disunahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi la yatimul iman illa bitamamil faraid. Jadi iman itu tidak bisa sempurna kecuali dengan menyempurnakan hal-hal yang difardukan oleh Allah, disempurnakan, ditunaikan semuanya. Yang sunnah-sunnah juga disempurnakan, ditunaikan kalau bisa. Dan tidaklah rusak iman seseorang kecuali dia itu mengingkari apa yang difardukan oleh Allah, mengingkari apa yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ini tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, ketika kita berbuat baik kepada manusia, melebihi apa yang diwajibkan oleh Allah. Tidak ada yang melebihi, yang dicintai oleh Allah, melebihi apa yang diwajibkan oleh Allah. Kemudian kalau mau menambah dengan amal-amalan sunnah, nanti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi seperti itu. Faman naqasa dan barang siapa yang kurang fardhotan, ya, yang kurang menjalankan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, bighairi juhudin, tanpa ia tuh ada pengingkaran, misalnya sholat 5 waktu ya, tapi dia nggak bisa sholat 5 waktu, bolong-bolong misalnya ya. Tetapi tidak ada pengingkaran. Kalau ada pengingkaran kafir. Misalnya, apa sholat duhur bereng? Ya, sholat duhur gak wajib. Itu namanya pengingkaran. Kafir kalau pengingkaran. Tetapi kalau tidak pengingkaran, dia hanya meninggalkan saja, tidak mengingkari. Ya, memang sholat itu wajib 5 waktu. Tetapi saya belum bisa. Aku bisa mung duhur karo, bisa aku maghrib karo subuh misalnya seperti itu ya. Jadi misalnya seperti itu, masih kurang 3 misalnya, atau poso Ramadan masih bolong-bolong, atau kewajiban-kewajiban yang lain misalnya thalabul ilmi belum bisa thalabul ilmi karena masih sibuk dengan urusan dunia misalnya, tapi dia tidak mengingkari bahwa thalabul ilmi itu wajib, tidak mengingkari bahwa it'amul masakin fi yaumil masghobah itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengingkari, tapi dia tidak mau, tapi tidak mengingkari. Maka uqiba alaiha, dia itu disiksa berdasarkan apa yang tidak dilakukan tersebut. Maksudnya apa? Tidak sampai dia menjadi kufur, tidak sampai dia menjadi kafir. Ya, tidak sampai. Dia hanya disiksa karena hal itu, karena dia meninggalkan itu saja.
Waman atammal faraid, dan barang siapa yang menyempurnakan hal-hal yang difardukan oleh Allah, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya itu untuk masuk surga. Jadi apa yang diwajibkan oleh Allah kok kita tunaikan, kita jalankan, maka sudah pasti surga akan menanti kita. Jadi makanya sebagai seorang muslim, apa yang diwajibkan oleh Allah itu kita sempurnakan, jangan sampai kita kurangi. Kalau kita kurangi, resikonya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak diampuni oleh Allah. Dan yang diwajibkan oleh Allah itu sedikit loh, ya nggak banyak sebenarnya, itu sedikit yang diwajibkan oleh Allah itu, nggak banyak. Itu pun mastata'tum sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau nggak mampu ya nggak wajib. Kalau mampu baru wajib. Haji itu bagi yang mampu. Kalau nggak mampu nggak apa-apa, nggak haji dan lain sebagainya. Misalnya seperti itu. Jadi itu pun masih dikasih batasan oleh Rasulullah Muhammad SAW, mastata'tum sesuai dengan kemampuan dari kalian semuanya. Jika sudah menjalankan apa yang difardukan oleh Allah, maka wajib baginya surga. Hadis yang keenam, ya hadis ini sanadnya ini belum diketahui kecuali dalam kitab ini saja, setelah dilacak oleh beberapa kalangan di dalam al-kutub al-hadis, kitab-kitab hadis, baik kutub tis'ah ataupun sitah, tidak menemukan kecuali hanya di dalam kitab ini saja. Jadi sanad hadis ini belum diketahui kecuali hanya dalam kitab ini saja. Hadis yang keenam, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu, iman itu la yazidu wa la yanqus. Iman itu tidak pernah bertambah dan berkurang. Walakin akan tetapi lahu haddun, ia memiliki batasan. Ya. Artinya ta'rifun bi dzikri afradi furu'il iman. Ya, artinya bisa diketahui dengan menyebutkan masing-masing dari cabang iman itu. Jadi pada hakikatnya iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang pada hakikatnya. Ya, jadi yang bertambah dan yang berkurang itu adalah batas-batasannya. Kalau iman, misalnya iman kepada Allah nggak akan bertambah, nggak akan berkurang, misalnya seperti itu ya. Batasan-batasannya saja yang bisa bertambah dan berkurang. Ini. Fa inna qasa fa fi hati. Fa inna qasa, jika ia itu berkurang, fa fi hati, maka itulah batasnya. Maksudnya yang berkurang adalah batas imannya, bukan iman itu sendiri. Jadi batas imannya itu yang berkurang itu. Wa aslu, dan pokok dari iman itu adalah syahadatu alla ilaha illallah, bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah wahdah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan, dan sungguhnya Muhammad adalah abduhu, hambanya, wa rasuluhu, rasulnya, wa iqamus sholat, dan juga mendirikan sholat, wa ita'u zakat, dan juga mengeluarkan zakat, wa shaumu Ramadan, dan juga puasa Ramadan, wal haji, dan haji, wa ghuslul janabati, dan mandi jinabat. Mandi jinabat itu hukumnya juga wajib. Ya, wajib. Jadi yang wajib itu sajane ya bukan hanya rukun Islam itu saja ya, banyak termasuk mandi jinabat itu juga wajib, bersuci itu juga wajib. Kalau kita lebih panjang lagi menjelaskan tentang apa yang diwajibkan Allah, sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali. Faman zada fi hati, barang siapa yang menambah di dalam hadnya, di dalam batasnya itu, zadat hasanatu, maka kebaikan-kebaikannya juga akan bertambah. Ya, siapa yang bertambah ya. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah itu kok ditambahi terus, terus dijalankan, maka kebaikan-kebaikannya akan bertambah. Batasan-batasannya kalau ditambah, kebaikannya akan bertambah. Wa man naqasa, dan barang siapa yang berkurang batas imannya itu, fafihi, maka berkurang pula kebaikan-kebaikannya. Jika batasannya itu juga berkurang, maka kebaikannya juga bisa berkurang. Jika batasannya itu bertambah, maka kebaikannya juga bertambah. Maka seseorang itu harus ibaratnya itu syariat itu ibaratnya jalan, ibaratnya ya. Jadi harus jangan sampai kita itu keluar dari batas yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa berada di tengah-tengah, ya. Kalau bisa apa yang difardukan oleh Allah ditambah dengan yang sunah-sunah dan sebagainya. Jangan sampai mengurangi apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketujuh, dan hadis ini juga sanadnya tidak diketahui kecuali dalam kitab Rubabul Hadis ini. Hadis yang ketujuh, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu nisfani, iman itu ada dua bagian. Fanisfun fi sobri, satu bagian berada dalam kesabaran, wanisun fi syukri, satu bagian lain berada dalam kesyukuran. Maksudnya apa? Maksudnya adalah iman itu berada dalam kesabaran, sabar ketika menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Gigih, tetap sabar, tidak mau menjalankan apa yang dilarang oleh Allah. Apa yang dilarang oleh Allah? Menipu. Apa yang dilarang oleh Allah? Berbohong. Apa yang dilarang oleh Allah? Mencuri. Apa yang dilarang oleh Allah? Korupsi. Apa yang dilarang oleh Allah? Berzina, dan lain sebagainya. Sabar dia, tidak mau menjalankan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanisfun, dan yang separuhnya lagi fi syukri,
Di dalam hal kesyukuran apa? Syukur ketika mentaati perintahnya Allah. Syukur ketika bisa sholat. Syukur ketika bisa zakat. Syukur ketika bisa beramal soleh. Syukur ketika bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sabar ketika menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dan syukur ketika bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitulah iman. Jadi iman itu ada dua bagian. Yaitu di dalam larangan-larangan Allah dan di dalam perintah-perintahnya Allah. Di dalam larangan Allah berarti sabar tidak menjalankan, di dalam perintah Allah berarti syukur, ya, berterima kasih kepada Allah karena kita dijadikan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu al-imanu nisfani, iman itu ada dua bagian. Satu bagian berada dalam kesabaran, satu bagian berada dalam kesyukuran. Makanya hidup kita penuhi dengan sabar, syukur, ridho. Itu yang paling penting, ya. Sabar, syukur, ridho. Sabar, syukur, ridho. Sabar tidak menjalankan larangan Allah. Sabar gigih, terus gigih tidak menjalankan larangan Allah Subhanahu wa taala, meskipun digoda dari berbagai sudut, digoda dari berbagai orang misalnya, tetap kita sabar tidak mau menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita belajar untuk bersyukur atas apa yang kita jalankan, ya, ketaatan dijalankan itu semata-mata karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadis ini diriwayatkan Imam Baihaqi dari sahabat Anas bin Malik. Hadis yang ke-8, qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga bersabda, al-imanu qayyidul fatqi la yaftiku mu'minun. Iman itu adalah qayyidul fatqi, tali. Sehingga orang itu tidak, tali yang mengikat, ya, tali yang membelenggu atau yang mengikat dari pembunuhan, sehingga orang itu tidak jadi membunuh. Berarti seperti itu. La yaftiku mu'minun, maka seorang mukmin tidak akan membunuh. Jadi kenapa orang itu membunuh itu? Ya karena tidak punya iman. Membunuh di sini jangan hanya diartikan membunuh itulah, ya, membunuh menghilangkan nyawa. Termasuk pembunuhan karakter, itu juga termasuk itu. Makanya orang yang beriman tidak akan membunuh karakter temannya, tidak akan membunuh profesi temannya, tidak akan membunuh karir temannya. Kalau orang beriman kepada Allah, tidak akan membunuh. Kalau dia masih mau membunuh karir temannya, berarti tidak beriman. Tidak yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia masih membunuh karakter temannya, berarti dia belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia masih membunuh apa saja, ibaratnya adalah membunuh kawannya, ya, baik dalam arti sempit atau dalam arti luas, berarti dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda orang beriman adalah dia memiliki tali kekang, ya, tali, sehingga mulutnya, kakinya, tangannya terbelenggu dari membunuh orang lain. Mudah-mudahan kita semuanya dikuatkan iman kita sehingga kita tidak mudah untuk membunuh orang lain, ya, membunuh. Sekarang sudah banyak tuh kadang-kadang pembunuhan karakter, ya, pembunuhan karakter. Tidak ngelakoni tapi dituduh ngelakoni, tidak berzina tapi dituduh zina, semua macam-macam lah. Sekarang banyak pembunuhan karakter dan sebagainya, pembunuhan profesi, kadang-kadang juga pembunuhan orang sudah mau menanjak misalnya, ya, apa itu istilahnya, itu kemudian dibunuh sehingga dia mati karirnya, mati usahanya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Jangan sampai membunuh. Semua itu orang beriman adalah orang yang memiliki tali kekang, ya, tali kekang, sehingga dia tidak melakukan pembunuhan kepada orang lain. Hadis yang ke-9 ini sudah mau jam 6. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, oh ya, hadisnya ini hadis sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, Al-Hakim, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, dan sanadnya adalah sanad sahih. Kemudian hadis yang ke-9, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahul iman. Khalaqa, menciptakan Allah al-imana, iman. Jadi Allah itu menciptakan iman. Jadi iman itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala, yang ditaruh di dalam hati makhluk-makhluknya. Wa hafahu, dan dia pun menghiasi iman tersebut, wa madakahu, dan memuji iman tersebut, bisamahah, dengan sifat toleransi. Toleransi itu berusaha untuk toleran kepada orang lain. As-samahah. As-samahah itu toleransi. Makanya ad-din as-samahah, agama adalah toleransi. Bisa mentoleransi orang lain. Jika orang lain tidak kuat, dia bisa meringankan. Toleran kepada orang lain. Ya, toleran kepada orang lain. As-samahah. Jadi Rasulullah juga dawuh, buistu bil hanafiyati samha. Aku diutus oleh Allah bil hanafiyah, agar bersikap lemah lembut, wasamha, dan penuh toleran. Rasulullah itu sangat toleran kepada manusia. Makanya orang tuh semakin tinggi imannya akan semakin toleran. Toleran sekali.
Ya, zikir keras oleh, zikir jahar, zikir disunyikan boleh. Pokoknya toleran sekali dia. Ya, dengan tawanya toleran, dengan siapa saja toleran. Ini jadi iman itu semakin tinggi ya, semakin akan memiliki rasa toleransi yang tinggi kepada pemiliknya. Semakin rendah iman seseorang, rasa tolerannya juga akan semakin tinggi, rendah. Makanya caranya untuk memupuk toleransi bagaimana? Ya, iman itu harus ditingkatkan. Ya, iman itu harus ditingkatkan. Wal hayai, dan juga malu. Ini juga hiasannya iman itu juga rasa malu yang tadi sudah saya jelaskan. Wa khalaqallahul kufra, dan Allah menciptakan kekufuran. Ya, Allah juga yang menciptakan kekufuran. Wa zammau, dan Allah itu menghinakan kekufuran itu bil bukhli, dengan sifat kikir. Jadi orang itu ya semakin kafir semakin kikir, bakhil. Seakan-akan hartanya kalau diberikan kepada orang lain akan habis dan lain sebagainya. Bakhilnya bukan main ya. Seakan-akan hartanya itu akan kekal. Sampai mati pun masih bakhil sekali. Ya, bakhilnya bukan main. Hidupnya hanya untuk menumpuk-numpuk harta. Hidupnya orientasinya uang, materi. Hidupnya hanya untuk itu saja. Lupa bahwa semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Lupa bahwa dia akan mati. Lupa bahwa semuanya itu akan ditinggalkan. Tidak punya iman. Makanya itu termasuk al-kufru, kafir, kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekafiran, mengkafiri akhirat, mengkafiri bahwa semua harta akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang diamalkan itulah yang akan dibawa mati nanti. Ini. Wa zammahu bil bukhli, dan Allah menghinakan kekufuran itu dengan sifat kikir. Naudzubillah, mudah-mudahan kita semuanya dijaga dari sifat kikir. Ya, dijaga dari sifat kikir. Wal jafai, dan juga antipati. Wis, pokoknya antipati, moh tenan, ibaratnya seperti itu ya. Moh tenan. Untuk diajak kebaikan itu enggak mau betul. Diajak sholat, diajak kebaikan, diajak untuk wis pokoknya sesuatu yang menjadikan Allah ridho itu betul-betul antipati, enggak mau betul. Keras hatinya, naudzubillah. Hatinya tidak lembut. Hatinya keras sekali, keras hatinya itu, keras sekali. Ya, mudah, sulit untuk memaafkan orang lain. Isinya itu dendam saja, isinya itu benci saja hatinya itu. Isinya itu, masya Allah, pokoknya itulah antipati. Atos, bahkan lebih keras daripada batu. Kalau batu, kerasnya batu, kadang-kadang masih munculkan air. Tapi kalau kerasnya hati seseorang yang diidap dengan penyakit kafir, sudahlah, lebih keras dari batu itu. Lebih keras daripada batu. Hatinya keras sekali, sehingga hatinya tidak mudah tersentuh, tidak mudah kasihan dan lain sebagainya. Hatinya sangat keras. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan oleh Allah dari sifat kikir dan hati yang keras ini. Ya, ini adalah salah satu di antara orang yang kufur kepada Allah, kufur kepada akhirat dan lain sebagainya. Hadis yang terakhir, ini juga ada dalam hadis ini, tidak diketahui, belum diketahui dalam kitab-kitab hadis kutubut tis'ah ataupun kutubus sittah. Hadis yang ke-10. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahlul jannah al jannata. Jika dakhala ahlul jannah, dakhala masuk ahlul jannah, penduduk surga, al jannata, dan penduduk ke surga. Wa ahlun nar, dan penduduk neraka, an-naro, ke neraka. Jika penduduk surga sudah masuk surga dan penduduk neraka sudah masuk neraka di akhirat nanti ya, pasti akan terjadi itu. Wis ahli surga wis mlebu surga, ahli neraka wis mlebu neraka, wis gak enek meneh sing tersisa. Semua manusia sudah ada jatahnya masing-masing. Sing ahli surga wis mlebu surga, sing ahli neraka wis mlebu neraka. Apa yang terjadi kemudian? Amarallahu ta'ala, amarom, akan memerintahkan Allah ta'ala yang maha tinggi siapa Allah, bi ayyakhruja, agar malaikat itu mengeluarkan minan nari, dari neraka tersebut. Siapa? Man, orang yang kana di dalam fi qalbi, hatinya mithqala dzarrah minal iman. Ada iman di dalam hatinya meskipun itu sebesar biji sawi. Oleh Allah disuruh mengeluarkan para malaikat itu dan disuruh menaruh ke surga. Amin Allahumma amin. Bagi orang-orang yang punya iman ya, meskipun cuma sekecil zarrah, nanti tetap akan bermanfaat di akhirat nanti. Ketika ahli surga sudah masuk surga, ahli neraka sudah masuk neraka, maka Allah akan mengutus malaikat untuk mengambil, mengentaskan orang-orang yang di dalam hatinya masih ada keimanan meskipun sebesar zarrah. Ini mudah-mudahan kita semuanya tidak mencicipi neraka ya, tidak mencicipi neraka, langsung surga. Gak kuat kita ke neraka itu, gak kuat kita. Jangankan begitu ya, tangan kita kena api sedikit saja sudah melonyoh, udah gak kuat kita. Apalagi kalau neraka, naudzubillah, gak akan kuat kita, gak akan kuat. Sungguh kita gak akan kuat, gak akan kuat kita.
Mudah-mudahan sekali lagi kemudian kita tidak pernah mencicipi neraka, langsung dakhalal jannah, masuk surga tanpa melalui neraka dulu. Amin Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan Mas Agung. Saya kembalikan lagi kepada Mas Agung. Terima kasih sangat Ustadz atas kajian yang diberikan. Apabila ada dari hadirin yang ingin menanyakan, berdiskusi, curhat, atau bertanya hal-hal yang tidak harus langsung berkaitan dengan bab ini, monggo bisa open mic atau melalui kolom chat. Monggo. Di kitab Lubabul Hadis ini Imam Asyuyuti pada pembukaannya menyampaikan bahwa hadis-hadis yang dikandung di kitab ini adalah hadis-hadis yang sudah dipilih begitu Ustaz, atau hadis yang apa istilahnya sahih menurut beliau. Ya. Namun setelah dikaji oleh Ustadz dan tim, ternyata di beberapa riwayat yang lain dikatakan ada yang dhaif, ada yang hasan begitu Ustaz, atau ada yang bahkan tidak ada di kitab kutubus sitah atau kutubus tis'ah. Menurut Ustadz bagaimana untuk kelanjutan untuk bab-bab yang selanjutnya, karena masih bab kelima nggih. Karena kita tahu babnya sampai dengan 40 nggih. Kalau saya pribadi sih, menurut kami kitab ini termasuk ringan gitu, dan tidak ada yang maudhu nggih, mboten. Enggak ada. Maudhu atau yang katanya masih dhaif Mas Agung. Nggih. Kami pribadi ini cukup ringan untuk dikaji dalam 1 jam setiap 2 pekan sekali, dan temanya memang yang penting-penting sekali begitu. Namun kalau memang ada pendapat ingin yang lebih sahih, misalkan seperti di Riyadhus Shalihin atau Bulughul Maram atau di kitab yang lain atau pembahasan yang lain, ada yang berpendapat seperti itu Ustaz. Mohon arahannya Ustaz. Memang betul Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam pendahuluannya yang dulu sudah saya bacakan ya, memberi garansi bahwa hadis-hadis yang ada dalam kitab beliau Lubabul Hadis ini meskipun tidak ditulis sanadnya tetapi dijamin sahih oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti. Tetapi setelah diteliti oleh ulama yang lain, ya itu ada yang mendhaifkan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dalam masalah penilaian hadis Mas Agung, itu memang biasa Mas Agung. Kadang satu ulama mendhaifkan, satu ulama mensahihkan, itu biasa. Terjadi perbedaan penilaian hadis, itu biasa. Jadi jangan heran kalau satu hadis itu didhaifkan oleh orang lain dan disahihkan oleh orang lain. Bahkan saya pernah membaca itu ada salah satu ulama hadis di Mesir itu ya rodok marah-marah gara-gara Syekh Albani dari Saudi itu sering mendhaifkan hadis sahih, itu marah-marah itu. Syekh Ali Jum'ah dan juga Syekh dari Mesir itu udah muring-muring, berarti seperti itu. Banyak hadis-hadis sahih tapi didhaifkan oleh Albani. Ini maksudnya apa? Maksud saya menerangkan seperti ini bahwa ketika hadis itu, jadi kalau kita belajar hadis ya, ada hadis yang namanya mutawatir, ada hadis namanya ahad. Kalau mutawatir itu pasti sahih ya, tidak perlu diteliti. Kalau ahad itu harus diteliti. Namanya di ada naqdus sanad, ada naqdul matan, ada takhrij dan sebagainya. Itu kalau saya terangkan banyak lah. Tapi intinya seperti itu. Intinya itu sudah biasa di kalangan ulama hadis. Kadang-kadang satu hadis itu dinilai sahih oleh satu ulama, tapi oleh ulama yang lain dinilai kurang sahih. Ya sebagaimana kita lah ketika menilai seseorang, misalnya A. Misalnya ya A itu kadang-kadang dinilai oleh kita orangnya terpercaya, tapi orang lain menilai dia itu pembohong. Nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang terjadi penilaian, perbedaan penilaian pada perawi hadis itu. Memang kadang-kadang seperti itu. Dan itu hal yang terbiasa. Itu yang kedua ya. Jadi kita nggak usah kaget kalau ada ini hadisnya dhaif dan sebagainya. Nggak usah kaget lah. Dhaif menurut siapa? Kadang-kadang seperti itu ya. Itu pun kalau dhaif, kalau masalah fadhailul amal hampir semua ulama hadis sepakat kalau fi fadhailul amal itu boleh untuk dipakai ya, boleh untuk dipakai.
fi fadlil amal laisa fil aqaid wal ahkam, bukan pada masalah-masalah akidah dan hukum-hukum. Kalau masalah akidah sama hukum wajib sahih. Itu kalau menurut para ulama hadis seperti itu. Kemudian yang ketiga, kemarin memang saya pernah baru kemarin saya ngomong sama istri saya, Neng, iya hadisnya kok wah kesing dhaif Neng ya. Aku kok khawatir itu loh. Saya khawatir ya mudah-mudahan Allah mengampuni kalau andai kata itu dhaif bukan dari Rasulullah, ya mudah-mudahan saya diampuni oleh Allah. Itu karena rasa takut saya. Jangan sampai saya menyampaikan sesuatu yang datangnya bukan dari Rasulullah. Sebab ancamannya itu bahaya ya, ancamannya itu falyakat maqadu minan nar. Maka harus mengambil tempat di neraka. Itu istilahnya ancaman untuk orang yang mengarang-arang hadis. Saya takut, itu ketakutan saya. Meskipun saya juga yakin dengan Imam Jalaluddin Suyuti, saya juga yakin sekali dia adalah ulama besar, ya ulama besar, ulama internasional itu besar dan ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kalau boleh memilih, kadang-kadang muncul dalam benak saya itu, apa enggak lebih baik mengkaji yang pasti sahihnya saja. Kemarin saya ngomong sama istri saya seperti itu, ya misalnya seperti Bukhari atau Muslim itu kan pasti sahihnya, ya pasti sahihnya. Tapi ketika tadi malam dan tadi saya renung-renungkan Mas Agung, kayaknya perlu kita selesaikan bab kitab baru hadis ini, tidak masalah karena memang banyak kebaikan-kebaikan dan ringan dan sifatnya adalah fadlul amal. Jadi kalau menurut saya kita selesaikan saja sampai selesai. Justru kalau mengetahui ini dhaif ini sahih itu malah lebih baik lagi. Saya kira seperti itu Mas Agung, biar kita tahu hadis malan. Alhamdulillah, matur nuwun Ustaz atas arahannya. Jadi insya Allah kita akan khatamkan ya, karena saya juga berpikir kalau enggak khatam tuh ya sayang, karena itu mulainya, dan kalau bisa sampai dengan khatam insya Allah moga-moga diberikan umur panjang, istiqomah, kesehatan kepada Ustadz dan hadirin sekalian. Amin amin. Monggo ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan. Sepertinya sampun jelas nggih bahwa iman yang dijelaskan di dalam 10 hadis ini merupakan hal yang rezeki yang utama yang kita miliki sebagai seorang mukmin. Bila tidak ada yang ingin ditanyakan, mohon dibantu memimpin doa, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan ya, meningkatkan kadar keimanan kita. Semakin iman seseorang, takwanya akan semakin tinggi. Semakin rendah iman seseorang, kadar takwanya juga akan semakin rendah. Semakin tinggi iman seseorang, kadar rasa malunya juga semakin tinggi di hadapan Allah, di hadapan manusia. Semakin rendah iman seseorang, kadar malunya juga semakin rendah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, hadis-hadis yang kita baca tadi, mudah-mudahan bermanfaat untuk hidup kita, fitini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semuanya diberi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taghdhilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sangat Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ustaz atas ilmunya, Ustaz. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Terima kasih dan mohon maaf. Allahumma fiqna akum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.